Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Untuk kali ini, Ibu akan memberikan materi jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Setelah membuat daftar sisa, langkah berikutnya adalah mengadakan pengecekan terhadap jumlah-jumlah yang terdapat di dalam neraca sisa dengan jumlah yang sebenarnya. Maksudnya adalah setelah kita menyusun neraca sisa, sumbernya yaitu dari buku besar, ya kan? Jumlah yang ada di dalam neraca sisa, debit dan kreditnya itu belum menjamin kebenarannya. Karena apa? Karena ada perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan. Supaya apa? Supaya menjamin kebenarannya. Tujuan membuat jurnal penyesuaian, yaitu untuk mencatat transaksi perusahaan yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Maksudnya, jika ada transaksi di dalam perusahaan pada waktu periode berjalan, ada satu transaksi atau ada salah satu transaksi yang lupa tidak dicatat. Misalnya, tanggal 1 ada transaksi dicatat ke dalam jurnal, kedua, tanggal 2 ada transaksi dicatat ke dalam jurnal. Nah, tanggal 3 ada transaksi penjualan secara tunai misalkan, ya, lupa tidak dicatat. Maka pada waktu ingatnya itu tanggal 4 misalkan. Nah, pada waktu ingat, kita catat dulu di dalam bukti memo. Nanti pada akhir periode kita pindahkan, kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ingat, karena ini ya lupa tidak dicatat, mencatat jurnalnya atau mencatat ayat jurnal penyesuaiannya itu harus sesuai dengan tanggal kejadian. Yaitu tadi tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Jurnalnya itu apa? Tadi menjual secara tunai. Berarti ya kasih debit, penjualan di kredit. Tanggalnya tanggal 3. Yang selanjutnya, untuk mencatat transaksi perusahaan yang terjadi karena saldonya tidak sesuai, terlalu besar bisa saja atau terlalu kecil ya. Berarti maksudnya di sini adalah untuk mencatat transaksi perusahaan supaya menjamin kebenarannya atau saldonya sesuai ya. Sekarang kita beralih ke akun-akun yang memerlukan penyesuaian di antaranya. 1. Persediaan barang dagangan ya, dengan pendekatan isi laba rugi dan dengan pendekatan HPP ya. Di sini persediaan barang dagangan itu ada persediaan barang dagangan awal, ada persediaan barang dagangan akhir. Persediaan barang dagangan awal ada pada awal periode, persediaan akhir ada pada akhir periode. Yang kedua, akun perlengkapan. Nah, di sini akun perlengkapan itu merupakan harta ya. Ya, jadi kuncinya untuk kita membuat ayat jurnal penyesuaian, jika akun harta di AJP-nya timbul beban. Yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu sama dengan persekot atau sama dengan diutang. Jadi digolongkan terhadap harta juga, sama ya kan? Nah, di sini beban dibayar di muka itu sama dengan harta. Kuncinya apa? Kuncinya di AJP-nya itu timbul beban. Jadi berapa yang dibebankannya ya? Yang selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Nah, ini untuk pendapatan diterima di muka itu sama dengan utang ya, pendapatan diterima di muka. Jadi kita belum memberikan barangnya, tetapi uangnya sudah diterima duluan ya, sama dengan persekot ya, sama dengan persekot itu pendapatan diterima di muka. Digolongkan terhadap apa? Digolongkan terhadap utang.
Yang selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Ya, ada kata masih harus dibayar, berarti belum ya. Ini digolongkan terhadap utang juga sama ya, beban yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Ini pendapatan yang masih harus diterima. Jadi kita telah memberikan balas jasa atau telah memberikan barang, tetapi uangnya belum diterima. Jadi pendapatan yang masih harus diterima. Sama dengan apa ini? Sama dengan piutang ya. Selanjutnya, penyusutan aktiva tetap ya. Di sini aktiva tetap adalah harta yang relatif permanen yang nilai pakainya, nilai ekonomisnya lama-kelamaan berkurang atau menyusut. Jadi, yang menyusut itu bukan harta, semua harta, tetapi hanya harta tetap saja. Selanjutnya, ya kita tadi contohnya yaitu persediaan barang dagangan ya. Awas, persediaan barang dagangan itu ada persediaan barang dagangan awal, ada persediaan barang dagangan akhir ya. Persediaan barang dagangan awal itu ada pada awal periode, akhir yaitu pada akhir periode ya. Di sini kita ambil contoh pada akhir periode pembukuan ya, perusahaan dagang pusaka ya terdapat data sebagai berikut ya. 1. Persediaan barang dagangan awal sebesar Rp7.500.000. Persediaan akhir Rp4.300.000. Ya. Jurnalnya bagaimana? Adjustment-nya ya, yaitu persediaan barang dagangan awal. Ya, barangnya itu kan tidak ada ya kan? Ya. Logikanya gini ya. Ya, persediaan barang dagangan itu ada pada awal periode, pada waktu kita mau berjualan, ya kan? Persediaan barang dagangan itu kita jual. Pas. Dengan sendirinya persediaan barang dagangan awal tidak ada. Maka jurnalnya untuk persediaan barang dagangan awal ya, persediaan barang dagangan awal itu kan tidak ada, maka dikredit. Jadi jurnalnya adalah isi laba rugi di debit Rp7.500.000, persediaan barang dagangan di kredit Rp7.500.000. Ini jurnal untuk persediaan barang dagangan awal ya. Sekarang persediaan barang dagangan akhir. Ya, kan tadi persediaan barang dagangan itu dijual, dibeli lagi, dijual lagi. Dengan sendirinya persediaan barang dagangan awal tidak ada ya kan? Yang ada kan pada akhir periode yang ada adalah persediaan barang dagangan akhir. Jadi yang akhir yaitu yang ada, realnya itu yang ada adalah persediaan barang dagangan akhir. Maka jurnalnya ada persediaan barang dagangan di debit Rp4.300.000, isi laba rugi di kredit Rp4.300.000. Yang kedua, akun perlengkapan ya. Awas, harta lancar ya. Ya, atau harta. Ingat, harta itu di NS-nya, di AJP-nya timbul beban. Jadi berapa yang dikorbankannya ya? Yang dibebankannya. Contohnya, pada awal Januari, PT AB memiliki perlengkapan sebesar Rp7.400.000. Setelah diperiksa, ternyata pada akhir periode bersisa atau tersisa Rp4.000. Berarti yang dikorbankannya berapa? 3 juta. Yang dikorbankannya berarti Rp3.400.000 ya. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit Rp3.400.000, perlengkapan di kredit Rp4.300.000. Sekali lagi, beban perlengkapan di debit Rp3.400.000, ya, perlengkapan di kredit Rp3.400.000. Maaf, di sana Rp3.500.000 ya, salah cetak. Harusnya nominalnya adalah Rp3.400.000. Yang selanjutnya, yang ketiga, beban dibayar di muka. Sama dengan persekot ya.
beban dibayar di muka. Ini sama dengan piutang, beban dibayar di muka. Terdiri atas akun asuransi, ya, akun sewa, akun iklan, ya kan, dan lain-lain. Itu contohnya saja ya. Contoh transaksinya. Pada neraca sisa tanggal 31 Desember, akun iklan dibayar di muka terdapat jumlah Rp1.800.000. Berarti itu ada di dalam neraca saldo. Dibayar tanggal 1 November untuk jangka waktu 3 bulan. Di sini akhir periodenya 31 Desember. Berarti yang telah dipergunakan atau yang telah jatuh tempo adalah November. Novembernya diambil karena tanggal 1. November, Desember. Berarti 2 bulan ya kan? Ya, karena ini untuk 3 bulan berarti 2/3 kali 1.800.000. Berarti berapa yang telah dikorbankan? 1.200.000 ya kan? Jadi beban iklan di debit 1.200.000, iklan dibayar di muka di kredit 1.200.000. Dengan melihat begini ya, AJP ini ya kan? Ya, berarti beban iklan dibayar di muka yang sebenarnya itu hanya Rp600.000. Yang selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Akun yang diterima di muka dicatat sebagai utang, ya kan? Ya, contohnya, pada tanggal 1 Agustus diterima pendapatan bunga sebesar Rp3.600.000 untuk 1 tahun. Ya, ya berarti Agustus ini tutup bukunya Desember ya tadi. Agustusnya di bawah September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan, ya kan? Ya, 5 per. Untuk 1 tahun berarti 12 kali Rp3.600.000. Maka jurnalnya, AJP-nya yaitu utang bunga di debit 1.500.000, pendapatan bunga di kredit Rp1.500.000. Ya, dengan melihat AJP seperti itu, maka ya pendapatan diterima di muka yang sebenarnya adalah tinggal 1.700.000 tinggal 1.500.000 itu yang telah menjadi utangnya ya kan? Ya, yang telah berkurang 1.500.000 yang menjadi pendapatannya 1.500.000 ya kan? Jadi 3.600.000 dikurangi 1.500.000 jadi tinggal 2.100.000 ya. Jadi pendapatan bunga sebesar 2.100.000 yang sebenarnya. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar ya. Di sini ada kata harus dibayar berarti belum ya kan? Ya, ini termasuk utang juga. Ya. Contohnya, hasil perhitungan pada akhir tahun gaji yang masih harus dibayar pada karyawan sebesar Rp500.000. Berarti ini belum ya. Ya, jadi timbul utang. Jadi beban gaji di debit Rp500.000, utang gaji di kredit Rp500.000. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini digolongkan terhadap piutang, ya kan? Telah memberikan jasa atau telah memberikan barang tetapi uangnya belum diterima. Jadi pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, BCA menyatakan bahwa bunga yang masih merupakan hak perusahaan adalah Rp750.000. Maka jurnalnya adalah
Piutang bunga di debit Rp750.000, pendapatan bunga di kredit Rp750.000. Yang ketujuh adalah penyusutan aktiva tetap. Awas, yang suka susut itu adalah aktiva tetap, ya, bukan harta, tetapi aktiva tetap. Ya, harta yang relatif permanen, yang nilai pakainya, nilai ekonomisnya lama-kelamaan berkurang atau menyusut. Ya. Yang memerlukan penyesuaian adalah akun peralatan, akun gedung, akun mesin-mesin atau alat produksi, akun kendaraan. Itu contohnya ya, yang termasuk dengan harta tetap. Contohnya ya, di dalam perusahaan ada suatu harta tetap yang menyusut. Misalkan menyusutnya itu nominalnya Rp100.000 misalkan. Jadi beban penyusutan aktiva tetap di debit Rp100.000, akumulasi penyusutan aktiva tetap di kredit Rp1.000.000. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.